Saudara-saudari, kita akan mulai sekolah minggu remaja, pemuda, dan umum atau dewasa. Kita mulai dengan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami kembali dibawa oleh Engkau ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau. Sekarang kami mau belajar dari kitab Wahyu. Kiranya Engkau menolong kami agar apa yang kami pelajari dapat menguatkan iman kami, supaya kami setia kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka lagi ya dari kitab Wahyu pasal pertama. Kita membaca dari ayat 1 sampai 3 ya. Wahyu pasal 1. Kita baca bersama-sama. Kitab Wahyu pasal pertama ayat 1 sampai ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1-3. Ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, mari kita baca dengan suara yang lebih keras. 1-3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada ditulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, kata berbahagia ini merupakan kata yang penting ya. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, mari kita buka di bagian berikutnya, pasal 14. Tolong ditandai Alkitab kalian ya. Ucapan bahagia yang kedua, 14 ayat 13. Kita baca sama-sama. Untuk yang membawa Alkitab silakan diberi tanda ya. 14:13. 1-3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ucapan bahagia pertama itu, berbahagialah kita yang bisa membaca wahyu dan mendengarkan tentang wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu apokalipsis, di mana dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah. Dan Allah menyelamatkan orang percaya, diberi bumi baru, bukan lagi bumi yang sekarang kita tempat tinggali. Jadi berbahagialah kita ya kalau kita percaya Yesus, sehingga orang yang percaya itu di gereja masing-masing kitab Wahyu ini harus dibacakan. Ada 7 gereja. Kalau kamu baca di pasal 2-3, itu pasal 2 dan 3 ada 7 gereja ya. Mulai dari gereja Efesus ya, Efesus, Smyrna, PTS, P Pergamus, T Tiatira, S Sardis, yang terakhir itu FL, Philadelphia dan Laodikia. Ada 7 gereja. Jadi zaman dulu tidak ada buku. Jadi gembala sidang akan menghimpun anggota-anggota gereja dan diberi kesempatan untuk mendengarkan apa yang dibacakan. Dan
anggota-anggota gereja mendengarkan apa yang dibacakan. Jadi bukan hanya yang membaca berbahagia, tetapi yang mendengarkan juga berbahagia. Sehingga apa? Ya, kita dapat mentaati apa yang dikatakan di kitab Wahyu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Kenapa orang yang sudah percaya Yesus ketika mati disebut berbahagia? Karena pulang ke rumah Allah Bapa. Artinya apa? Selama kita hidup, kita sudah melayaninya. Jadi jerih lelah kita mengikuti kita ke surga. Karena apa yang kita lakukan di bumi untuk pelayanan, itu upahnya di surga. Sekarang kita tidak mendapat upah. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan, mendapatkan ya uang persembahan itu bukan upah, itu adalah ongkos operasi ya. Ongkos apa? Operasi ya. Upahnya kapan? Kalau kamu sekarang melayani Tuhan, kapan upahnya? Kalau kamu pada hari Minggu mengajak orang yang sudah lama tidak ke gereja, itu termasuk pelayanan. Apakah sekarang kamu diberi upah? Upahnya adalah kamu sekarang bisa melayani, besok bisa melayani sampai kita mati, dan upahnya nanti ya waktu Yesus datang kedua kali. Ucapan bahagia ketiga di Wahyu, coba kita baca 16:15. Kasih tanda ya Alkitab kalian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya begini ya, kalau kita sudah percaya Yesus, kita diberi jubah keadilan. Apa itu jubah keadilan? Yaitu Yesus menjalankan seluruh hukum Taurat karena kita nggak bisa. Dia menjubahkan kepada kita, dan kita yang sudah percaya Yesus itu memakai jubah yang diberikan Yesus, sehingga kita itu tidak telanjang. Tidak apa? Tidak telanjang. Jadi ini yang ketiga ya. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita berjaga-jaga dan berdoa. Apa itu berjaga-jaga berdoa? Setiap hari membaca firman, setiap hari melakukan firman. Itu artinya berjaga-jaga. Jangan sampai kita berbuat sesuatu di luar firman. Itu artinya tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Ucapan bahagia keempat, mari kita buka dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Gampang ingat ya. Kita baca. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi di dalam kitab Wahyu paling banyak istilah nama Yesus dengan nama anak domba ya, anak domba yang disembelih. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi siapa yang diundang ke perjamuan kawin anak domba itu orang berbahagia. Siapa saja yang diundang yang boleh masuk surga? Siapa yang boleh masuk surga? Acoy, siapa yang boleh masuk ke surga? Siapa? Orang yang betul tidak punya dosa, tidak berdosa, artinya dosanya sudah dihapus. Cara bagaimana Andreas dosa bisa dihapus? Percaya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan supaya dosa kamu dihapus? Yang di belakang, Atian. Yesus mati di salib, dengan darahnya dosa dihapus. Paham ya? Jadi kenapa hanya orang yang percaya Yesus yang boleh masuk surga? Karena di surga tidak boleh ada satu titik pun dosa. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Apa yang bisa menghapus dosa? Darah Yesus, firman Tuhan, apalagi pimpinan Roh Kudus, dan kamu mau bertobat ya. Jadi berbahagialah kita yang diundang. Jadi yang diundang masuk ke dalam pesta pernikahan itu tak boleh bawa dosa. Seperti sekarang ya, orang yang kena COVID-19 tidak boleh ya keluar, harus dikarantina. Kalau surga tidak boleh ada apa? Bukan virus COVID tetapi dosa. Bagaimana caranya? Kita kan manusia berdosa. Caranya harus percaya Yesus, darah Yesus menghapus
dosa seluruh manusia. Coba kita sebut ya. 1, 3. Darah Yesus menghapus dosa seluruh manusia. Ucapan bahagia kelima. Coba buka Wahyu 20 ayat 6. 26. Kita baca sama-sama. Keras. 1, 3. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian ya dalam kebangkitan pertama itu. Kebaktian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Artinya begini ya, waktu Yesus datang kedua kali itu 2 tahap. Ya, tahap pertama Dia datang di angkasa. Di mana? Dia datang di mana? Ini bumi ya. Dia datang ke mana? Surga itu langit ketiga, dia datang ke angkasa. Jadi caranya dia membawa orang percaya yang pertama yang sudah mati dalam Tuhan Yesus diberi kebangkitan pertama. Diberi apa? Kebangkitan pertama. Jadi mereka yang mati dalam Tuhan Yesus akan diberi tubuh mulia. Tubuh apa? Ya, tubuh mulia seperti yang dikatakan 1 Korintus pasal 15. Dan kita yang masih hidup, kalau sekarang Tuhan Yesus datang, kamu sudah percaya Yesus, apa yang terjadi dengan kamu? Apakah kamu masih akan seperti anak kecil? Diberi apa? Diberi tubuh mulia. Kira-kira tubuh mulia itu kita berusia berapa kalau kita diberi tubuh mulia? Ada yang mau coba menebak? Berapa? Hepzibah. Tubuh mulia itu tubuh kira-kira umur berapa? Apakah seperti bayi, seperti remaja, remaji, atau seperti nenek-nenek yang sudah tua, yang keriput, diberi tubuh mulia? Keras tubuh. Orang dewasa umur berapa kira-kira? 20-an. Seperti tubuhnya Yesus. Umur berapa Yesus mati? 33,5. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan tua ya, bukan muda sekali, tapi saya percaya seperti Tuhan Yesus. Atau seperti waktu Adam diciptakan di Taman Eden. Apakah Adam diciptakan dia masih anak kecil? Enggak ya, sudah dewasa. Jadi Yesus kalau datang, dia akan kasih kita loh. Ya seperti saya sudah tua, sudah di atas 30, jadi dibuat muda lagi. Kamu yang masih kecil dibuat menjadi dewasa. Jadi kita naik ke angkasa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini akan terjadi di angkasa selama 7 tahun ya. Kita dibawa masuk surga dengan tubuh mulia. Ya, seperti Tuhan Yesus ya. Nah, 7 tahun ini apa yang terjadi di bumi? Kalau kamu baca nanti Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Pasal berapa? 6 sampai 19 akan kita pelajari. Nanti di bumi ini akan banyak tulah, air jadi darah, ada sampar, ada perang, sehingga di bumi ini yang mati sepertiga manusia artinya separuh penduduk bumi ini mati. Kalau COVID ini sudah mati di atas 1 juta kan, itu masih kecil loh. Nanti ada berapa yang mati? Ada 3,5 miliar manusia mati. Dan pada saat itu tidak ada orang mampu mengubur ya kalau separuh manusia mati. Bagaimana caranya? Dikatakan di kitab Wahyu, Tuhan mengirim ya burung-burung memakan ya mayat. Jadi kalau kita itu percaya Yesus, kita punya tubuh mulia, kita sudah tidak mengalami ya bencana-bencana itu selama berapa tahun? 7 tahun. Bumi ini dikuasai oleh antikristus. Jadi mereka yang di bumi ini ya, karena tidak mau percaya Yesus, ditimpa tulah seperti tulah kepada bangsa Mesir. Kalau bangsa Mesir tulahnya hanya di Mesir ya, tetapi tulah pada kitab Wahyu itu seluruh bumi. Ya, seluruh apa? Bumi. Nah, setelah 7 tahun kemudian ada perang. Dan Yesus datang menyelamatkan bangsa Israel dan menjadi raja orang Israel, dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun
dan Yesus memerintah bersama kita. Ya, jadi kita percaya pada Yesus akan diberi tugas menjadi raja. Ya, menjadi imam dan raja. Paham ya? Kapan itu? Waktu di kerajaan 1000 tahun. Nah, ucapan ke-6 ke-7 itu di pasal 22 ayat 7. Coba lihat ayat 7. Sesungguhnya aku segera datang, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Ini sama dengan ucapan bahagia pertama. Bukan hanya mendengarkan wahyu yang dibacakan, tapi menuruti. Paham ya? Kalau hanya mendengarkan firman Tuhan saja belum cukup. Yang kedua harus mengerti. Yang ketiga harus menjalankan. Yang keempat harus memberitakan. Coba ya. Belajar firman, langkah pertama apa? Mendengarkan atau membaca. Langkah dua, mengerti. Mengerti. Langkah ketiga, mentaati. Langkah empat, bersaksi. Ya, coba sebut ya, 1, 2, 3. 1, mendengarkan. Yang kedua, mengerti. Yang ketiga, mentaati. Yang keempat, mewartakan. Jadi ini sama ya dengan Wahyu pasal 1 ayat 3 dengan Wahyu 22 ayat 7. Paham ya? Apa itu bahagia? Ya, mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Yang terakhir, ucapan bahagia di pasal 22 ayat 14. Coba ya, baca sama-sama. 22 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Artinya kita yang percaya Yesus berbahagia karena boleh masuk ke Yerusalem baru. Kemana? Yerusalem baru. Yerusalem baru itu kota yang panjang lebar tingginya sama. Kota itu kota kubik. Tahu kan kubik kan? Panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Kurang lebih 2.300 km panjangnya, lebarnya juga 2.300 km, tingginya juga 2.300 km. Ya, kota Yerusalem baru. Nah, ini wahyu ya. Nah, sekarang saya ingin tutup hari ini. Tolong dicatat ya. Ucapan bahagianya ada 7. 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 25, 22, berapa? 7, 22, 14. Ayo coba hafalkan ya. 1, 3, 14, 13, terus 16, 15, 19, 9, 25, terakhir 227, 22, 14. Nah, kata berbahagia ini kata yang penting karena di dalam perjanjian lama, coba kita buka Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan seterusnya. Jadi kata berbahagia itu kata pertama di kitab Mazmur loh. Coba lihat juga Mazmur paling panjang, Mazmur 119. Itu juga didahului dengan kata berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap jantung. Nah, sekarang kita akhiri dengan ucapan bahagia Matius pasal 5. Saya akan kasih kepada kalian bagaimana cara mengingat Matius 5. Ayat 1 sampai 12 kita baca. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang-orang yang miskin. Tolong dikasih ya. Itu bukan hanya satu orang, tapi orang-orang yang miskin bukan di hadapan Allah, tapi miskin rohani, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga.
Ini saya beri K1. Di sini ada 8 ucapan bahagia. K1 apa? Karunia kerajaan Allah. Karunia, hadiah. Ya, jadi kalau kita berbahagia itu adalah pemberian Allah. Bahagia itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dicari. Bahagia itu adalah hadiah dari Allah, karunia dari Allah. Kalau kamu percaya Yesus, kamu adalah orang yang berbahagia. Paham ya? K pertama apa? Tolong ditulis ya. Karunia kerajaan Allah. Ya, K pertama ya. Ya, karunia. Coba dekatkan tempat tulisnya. Agak dari situ, Andreas. Ya. Ini mic-nya nggak cukup panjang sih. Saya tulis ya. Kita akhiri ya. Dikunci sih sebenarnya di situ, harus buka. Nggak apa-apa. Oke, tolong ditulis ya. K pertama apa? Karunia ya, kerajaan Allah. Ini spesial loh, karena di Injil Matius orang Yahudi itu menghindari kata Allah. Karena mereka tidak berani sembarangan mengucapkan kata Allah. Mereka biasanya mengatakan kerajaan sorga. Tapi di sini ya, kamu kalau baca di situ, ya, mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Yang kedua, coba baca sama-sama ayat yang keempat. 1-3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa itu? Orang yang bertobat kembali kepada Allah. Dihibur dengan apa? Dihibur dengan apa? Kabar baik. Kabar apa? Kabar baik. Injil ya. Ingat ya. Jadi kalau kita bisa masuk kerajaan sorga, itu adalah hadiah karunia. Yang ketiga, coba. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bukan bumi yang ini ya. Bumi baru nanti, kerajaan 1000 tahun mulainya. Apa itu? Lemah lembut. Kenapa kita bisa lemah lembut? Itu adalah hadiah dari Allah yang kita sebut sebagai karakter Kristus. Karakter apa? Karakter Kristus. Yang berikutnya, yang keempat, ada 8 ucapan bahagia. Berbahagialah orang-orang ya, sekali lagi bukan hanya orang satu, tapi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Apa itu? Kalau kita lapar, kita makan, kita jadi apa? Kenyang. Kenyang, ini habis nih tintanya. Kenyang apa? Kenyang. Oke. Kenyang apa? Kenyang dengan ini firman Allah. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu pasti ya merasa lapar haus akan firman Tuhan. Dan dari mana kamu bisa dikenyangkan? Kalau kamu datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, kamu di rumah membaca firman Tuhan. Oke? Itu K keempat, kenyang. K kelima, ayat 7. Berbahagialah orang yang murah jantungnya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini maksudnya apa? Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu akan kasih kepada Allah dan kasih kepada tetangga. Kasih kepada tetangga. Ingat baik-baik ya. Kasih kepada tetangga. Itu yang kelima ya, kasih kepada tetangga. Ya, kasih. Yang keenam. 1-3. Berbahagialah orang-orang yang suci jantungnya karena mereka akan melihat Allah. Kudus. Kalau kita mau berbahagia, kita harus hidup kudus loh. Kita harus dikuduskan darah Yesus, dikuduskan firman, dan dikuduskan oleh dorongan Roh Kudus, dan kita mau bertobat. Ya, bahagia itu yang keenam adalah kudus. Ya. Yang ketujuh, bahagia ketujuh. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita apa? Di sini bahagia yang berikutnya, yang ketujuh adalah apa? Keluarga Allah.
keluarga Allah. Artinya apa? Kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, itu belum cukup loh. Kamu kalau di rumah ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kamu harus kasih tahu mereka tentang Yesus. Kamu harus doakan mereka supaya mereka percaya Yesus, karena Yesus mau selamatkan kamu dan seisi rumahmu. Ya, membawa damai kemana? Damai itu artinya seluruh keluarga kita sudah percaya Yesus, tidak lagi menjadi musuh-musuh Allah. Kalau orang tidak percaya Yesus, siapapun dia adalah musuh-musuh Allah. Walaupun hidupnya kelihatannya damai-damai saja. Paham ya? Jadi yang ketujuh, kedelapan. Nah, kedelapan ini berbahagianya adalah ganda. Ada apa? Ganda. Coba baca. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini bahagia yang ganda, ya, bahagia yang ganda. Terima kasih. Saya ulangi ya supaya jelas di sini. Yang pertama karunia, yang kedua kabar baik, ya. Yang ketiga karakter Kristus, lemah lembut, ya. Yang keempat kenyang, betul nggak? Kenyang. Yang kelima kasih, ya, kasih kepada tetangga. Yang keenam kudus. Yang ketujuh keluarga. Nah, yang terakhir ini, yang kedelapan, kesaksian. Kesaksian, ingat ya. Jadi kalau kita sudah percaya, kita bersaksi. Berbahagialah kamu orang-orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Ini bahagia ganda kalau kita bisa bersaksi. Kalau kamu memberitakan Injil, orang akan tidak senang. Kenapa? Kalau mereka tidak digerakkan oleh Tuhan. Tapi kalau digerakkan Tuhan, mereka akan senang. Untuk mereka yang telah bersaksi seperti Stefanus, orang tidak senang dan orang mengambil batu melemparkan dia sampai mati. Paham ya? Jadi bahagia yang paling tinggi itu kesaksian. Kamu bersaksi, misalnya kamu bersaksi sebagai orang Kristen, kamu berbuat benar dan teman-teman kamu tidak benar, mereka akan benci sama kamu. Itu kebahagiaan loh. Ingat ya. Jadi kita lihat ya, apa itu kebahagiaan di sini dengan 8K. Pertama apa? Karunia. Bahagia itu apa? Karunia. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari. Adalah hadiah. Adalah apa? Hadiah. Ya, kebahagiaan adalah hadiah dari Allah. Yang kedua, bahagia itu kabar baik. Apa? Kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus sudah mati untuk dosa kita, Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri. Itu kabar baik loh. Kalau kamu mendengarkannya, kamu percaya, nah kamu dapatkan kabar baik, kamu dihiburkan. Yang ketiga, apa itu kebahagiaan? Lemah lembut. Itu karakter Kristus. Kristus berkata, hai kalian orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku memberikan kamu istirahat. Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah jantung. Ini karakter Kristus. Kamu punya nggak karakter Kristus? Kalau kamu punya karakter Kristus, kamu jadi orang berbahagia. Bagaimana bisa punya karakter Kristus? Baca firman Tuhan. Yang keempat, kenyang. Tiap hari kan kita kenyang kan? Tapi jangan hanya kenyang dengan makanan biasa, harus kenyang dengan apa? Firman Tuhan. Ya, kenyang. Yang kelima, kalau kita berbahagia, kita akan mengasihi tetangga-tetangga kita. Paham ya? Mereka yang belum percaya Yesus, kamu harus kabarkan Injil. Yang keenam, bahagia itu kudus. Apa yang bisa menguduskan kita? Darah Yesus, firman Tuhan, dorongan Roh Kudus, dan kita mau bertobat. Ketujuh, bahagia itu seluruh keluarga percaya. Yang kedelapan, bahagia itu kita bersaksi dan orang tidak mau menerima kesaksian, itu nggak apa-apa. Ya, seperti Rasul Paulus, dia pertama-tama menolak, tapi setelah itu dia menjadi percaya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk
pelajaran dari kitab Wahyu, 7 ucapan bahagia, bahkan ucapan bahagia di kitab Mazmur dan Matius pasal ke-5. Tolonglah kami ya Bapa untuk memahami firman-Mu, mentaati firman-Mu, menyaksikan firman-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.